menjadi manusia, dan dalam keberadaannya sebagai manusia itu ia rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan manusia. Ini adalah bukti yang tidak bisa disangkal lagi bahwa kasih Allah begitu besar kepada manusia. Santo Paulus menerangkan bahwa Allah memang misteri, namun dengan ajaran Tritunggal ini Allah berkenan sedikit membuka misterinya itu kepada manusia. Filipi 2:5-11. Dari misteri Tritunggal isinya tentang kemurahan hati Allah, kasih Allah pada manusia. Keterlibatan Maria dalam rencana karya keselamatan Allah. Memahami keterlibatan Maria dalam karya keselamatan Allah bukanlah suatu perkara yang mudah. Tidak semua orang dapat menafsirkan hal ini secara khusus kaum awam. Pemahaman akan peran Maria ini membutuhkan penafsiran mendalam dengan iman dan keyakinan pada Kristus sendiri. Memahami peristiwa hebat dan dasar seperti peran Maria tidaklah mungkin dilakukan sendiri dan tanpa iman. Pemahaman rendah menimbulkan keraguan seperti yang dialami oleh seorang uskup bernama Nestorius. Nestorius melakukan kodrat Yesus yang sebagai manusia sekaligus Allah sendiri, sehingga dia meyakini bahwa Maria adalah bunda Yesus saja, bukan bunda Allah, karena Maria hanya melahirkan Yesus sebagai manusia, bukan Allah. Benarkah keterkaitan antara peran Maria dengan Allah Tritunggal dalam kitab suci? Saat perawan Maria menerima kabar gembira, membuka kepenuhan waktu, ialah Maria mengandung Yesus yang melaluinya akan tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmania. Dan Roh Kudus, Maria mengandung putra Bapa yang kekal dalam kemanusiaan yang ditarik dari dirinya sendiri. Putra Bapa yaitu Kristus diurapi oleh Roh Kudus dari permulaan, maka keseluruhan hidup Yesus mewayukan Allah dengan kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul 10:38. Sepanjang perjanjian lama, Maria sudah dipersiapkan oleh banyak perempuan kudus bahwa menerima janji mendapatkan keturunan yang akan mengalahkan yang jahat. Ia disebut ibu dari segala yang hidup. Kejadian 3:12 dan 20. Sarah dan Hana mengandung anak-anak dalam usia tua. Di antara semua perempuan, Maria adalah yang unggul di tengah umat Tuhan yang rendah dan miskin. Dan rencana penyelamatan baru dibangun di dalam dia. Maria mengandung tanpa dosa. Gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1:28. Keterkaitan antara peran Maria dengan Allah Tritunggal dalam kitab suci. Santa Perawan Maria menerima kabar, membuka kepenuhan waktu. Kabar sukacita Injil Lukas menunjukkan bagaimana Tritunggal terlibat dalam konsepsi dan kelahiran Yesus Kristus. Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan terus turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Oleh karena itu, anak yang akan dilahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1:35. Kelahiran dari Maria adalah putra yang mengambil rupa seorang hamba yang dilahirkan menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2:7-8. Selanjutnya kita akan melihat hubungan antara Tritunggal dan Maria di dalam ajaran iman gereja. Untuk sekedar informasi, saya menyusun ini bersama ini berpikir bahwa teman-teman sudah mendapat pengetahuan kurang lebih tentang Mariologi, sehingga yang kami akan bahas dalam ajaran iman lebih cenderung ke arah 4 dogma Maria yang diakui oleh gereja. Dan ini sudah kita pelajari tahun yang lalu. Baik, relasi Maria
Maria, yaitu Bunda Allah atau Theotokos, Maria Perawan atau Semper Virgin, Maria dikandung tanpa ada dosa atau Immaculata, dan Maria diangkat ke surga karena biasa dikenal dengan Maksudullah. Maria telah mencapai tujuan akhir dari semua manusia seperti yang dijabarkan oleh kelompok sebelumnya juga, bersatu penuh dengan Allah Tritunggal. Karena keempat ini mau mengungkapkan betapa Maria mendapat tempat terhormat bagi umat Katolik karena relasinya dengan Allah Tritunggal yang merupakan inti dari Tuhan kita. Ya, akan bahas satu persatu. Maria Bunda Allah atau Theotokos. Maria adalah Bunda Allah karena pribadi kedua dari Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, putranya adalah Allah. Dan ketika Maria melahirkan, dia tidak melahirkan satu kodrat atau dua kodrat, akan tetapi dia melahirkan satu pribadi ilahi. Dengan mengatakan Maria adalah Bunda Allah, Gereja Katolik tidak mengatakan bahwa Maria adalah sumber kodrat ilahi dari antara tiga pribadi Tritunggal Maha Kudus, dan ia juga bukan sumber kodrat ilahi dari pribadi kedua. Jadi Maria melahirkan pribadi ilahi, yaitu pribadi Tritunggal yang kedua, yaitu Allah Putra, bukan menjadi sumber tetapi melahirkan pribadi yang kedua. Kehebohan Maria adalah sebuah tanda bahwa Putra melalui anugerah inkarnasinya telah memberinya keintiman dengan keberadaan dan misinya dalam cara yang lebih besar dibandingkan dengan manusia manapun. Melalui hak istimewa yang diberikan kepada Maria ini, Putra menunjukkan bahwa dia sebagai manusia, Yesus adalah alasan dan tujuan awal penciptaan, dan kita diciptakan untuk bertumbuh dalam keserupaan Kristus serta untuk ditebus olehnya. Selanjutnya, dogma yang kedua yaitu Maria tetap perawan atau Semper Virgin. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria tetap perawan sebelum, pada saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Allah memutuskan tabut perjanjian lama yang berisikan mana dan kedua loh batu dan tongkat Imam Harun yang bisa kita lihat dalam Keluaran 45 ayat 31 dan Ibrani 9 ayat 4. Terlebih lagi, ia pasti memutuskan Maria yang adalah tabut perjanjian yang baru yang mengandung Yesus sang roti hidup, firman yang tidak dari dan sang imam. Nabi Yeskiel juga pernah berbuat bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melewati gerbang yang dilalui oleh Tuhan untuk masuk ke dunia. Bisa dilihat dalam Yeskiel 44 ayat 2. Nubuat ini masih berkaitan dengan keperawanan Maria yang tetap selamanya, sebab Kristus datang ke dunia melalui rahim Maria sebagai gerbangnya. Dengan demikian tidak mengherankan jika pada saat Allah memenuhi Maria dengan rahmatnya dalam Lukas 1 ayat 28, dengan perannya sebagai ibu Yesus, Allah telah menguduskan Maria secara istimewa sehingga Maria dapat mempersembahkan keseluruhan tubuh dan jiwanya secara total untuk Tuhan. Lanjut pula dikatakan, menurut Santo Agustinus adalah tidak mungkin bahwa Yesus yang datang dengan maksud untuk memulihkan manusia dari kerusakan dosa dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, malah merusak keutuhan ibunya sendiri pada saat kedatangannya. Maka kedatangan Kristus ke dunia tidak mengganggu keperawanan ibunya, sama seperti ketika kebangkitannya. Yesus juga tidak merusak pintu-pintu yang terkunci. Jadi melalui dogma ini diperjelas bahwa Maria tetap perawan sebelum, saat, dan sesudah melahirkan Yesus. Ini merupakan bagian dari peristiwa misteri dari Tritunggal Allah yang berpartisipasi dalam hidup Maria. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa ada dosa atau Immaculata. Gereja menyadari bahwa pertemuan rahmat berarti Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan. Maria sejak peristiwa pertama ini dirinya tanpa dosa berkat Yesus Kristus. Ia dibebaskan dari segala noda dosa asal. Paulus ke-9 ayat 18. Maria yang dikandung tanpa noda atau Immaculata merupakan suatu tanda bahwa Bapa dari kasih akhirnya telah memilih dan menentukan Maria untuk hidup dengan cara yang lebih besar daripada makhluk manusia lainnya. Bapa menunjukkan melalui hak istimewa yang diberikan
bahwa dosa sama sekali bukan bagian dari maksud awal penciptaannya, dan bahwa maksud awalnya akan terpenuhi di surga, di mana kehidupan kekal akan sepenuhnya bebas dari dosa, penderitaan, dan kematian. Dogma yang keempat yaitu Maria diangkat ke surga atau Assunta. Maria diangkat ke surga merupakan suatu tanda bahwa Roh Kudus dalam persatuan yang dicurahkannya telah membagi kehidupan dunia yang akan datang bersama Maria secara lebih besar dibandingkan dengan manusia lainnya. Roh Kudus menunjukkan melalui hak istimewa yang diberikan kepada Maria ini bahwa segala sesuatu yang terpecah, terpisah, dan bertentangan, terutama yang dilambangkan dan terpisahnya tubuh dan jiwa dalam kematian, didamaikan, dipersatukan, dan diselesaikan dalam kedamaian hidup kekal yang tiada tara. Selanjutnya kita akan melihat relasi Maria dan Tritunggal Maha Kudus dalam doa dan devosi. Dalam hal ini kami mengangkat dua, yaitu doa Salam Maria dan doa Rosario. Tapi masih banyak lagi juga jenis-jenis lainnya yang bisa kita lihat dan pelajari. Tapi hal ini kurang lebih bisa dipaparkan untuk teman-teman sekalian supaya memahami dan mendalami doa-doa yang sering kita sebutkan, yaitu doa Salam Maria dan doa Rosario. Di dalam doa Salam Maria, dalam doa Salam Maria terdapat 3 frasa yang menghubungkannya dengan Allah yang tunggal. Penurahan, yang pertama frasa penurahan. Ungkapan ini adalah kaitan dengan Roh Kudus karena kehadirannya di dalam diri Maria, persekutuannya dengannya sejak saat ia dikandung hingga menjadi ratu di surga adalah alasan utama mengapa ia penuh rahmat. Selain dengan Roh Kudus, ungkapan ini ada kaitannya juga dengan Allah Bapa karena kasihnya adalah alasan utama Maria dapat beranak cucu dengan cara yang luar biasa ini. Bunda Maria telah membawa ke dalam dunia berkat tertinggi Bapa bagi kita, dan bukti paling jelas akan kasihnya putranya Sang Juru Selamat kita. Tuhan besertamu adalah frasa yang ungkapan ini berhubungan dengan Yesus Putra karena rahmatnya adalah kehadirannya secara fisik dalam rahim Maria, kehadiran rohaninya dalam misinya di dunia, dan kehadirannya yang tertinggi di surga yang semuanya menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai Maria. Ungkapan ini sekali lagi mengingatkan Roh Kudus karena Maria adalah kudus karena persekutuan tunggal Roh yang berdiam di dalam dirinya sejak saat ia dikandung. Dia juga kudus karena dia memajukan persekutuan kita dengan Roh dengan memberikan karunia-karunia kepada kita. Frasa yang ketiga, terberkatilah engkau di antara wanita. Ungkapan ini mengingatkan kita pada Allah Bapa karena kasihnya adalah sumber. Pertama-tama Maria diberkati di antara para wanita karena melahirkan putra Allah yang telah menjadi manusia. Rangkaian kedua dari 3 frasa, terpujilah buah Ibu Yesus, Maria yang kudus, dan Bunda Allah. Ungkapan terakhir juga berhubungan dengan Yesus Putra karena Maria adalah Bunda Allah, justru karena putranya yang merupakan putra tunggal Allah. Karena keibuannya yang perawat, ia adalah pembawa rahmat Yesus Kristus bagi kita melebihi orang lain manapun. Selanjutnya kita akan melihat doa Rosario. Doa Rosario adalah doa yang mengungkapkan kedekatan Maria dan Allah Tritunggal. Melalui doa Rosario kita berjumpa dengan Allah Tritunggal. Jadi pusat dari doa Rosario adalah Tuhan sendiri, bukan Maria. Itu konsep yang harus kita tanamkan, bahwa doa Rosario bukan doa untuk Maria. Kita berdoa bersama Maria kepada Allah Tritunggal. Tuhan Allah merenungkan, umat beriman berdoa kepada Tuhan dan merenungkan peristiwa-peristiwa kelahiran, kehidupan atau karya, sengsara wafat dan kebangkitannya. Mungkin di atas dipresentasikan di atas ini sepotong-sepotong, tapi saya akan memperlihatkan. Kami membuat skema untuk doa Rosario kurang lebih ada di sini, ada sudah disebutkan, ada panjang. Kalau kita lihat pada bagian pembuka awal doa Rosario diawali dengan aku percaya. Sebenarnya itu adalah pernyataan iman kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu kemudian disusul dengan doa kemuliaan dan
Maria. Dan Yesus sudah kedua kemuliaan dan terpujian. Lalu kita akan melihat 4 peristiwa-peristiwa ini tulisannya kecil ya. Jadi kurang lebih kita melihat ada peristiwa gembira, peristiwa cahaya, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Kalau kita mencermati seluruh peristiwa itu adalah seluruh rangkaian peristiwa Yesus, bagaimana kita juga berdoa kepada Bapa dan bagaimana kita percaya kepada Allah Kudus. Seperti yang dikatakan oleh Father Nantes bahwa doa Rosario sebenarnya adalah pujian kepada Tritunggal. Jadi yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana setiap peristiwa-peristiwa itu dipahami dengan peristiwa-peristiwa yang masing-masing. Kita menghayati dan kita masuk ke dalam peristiwa itu. Lalu kita lihat di peristiwa gembira cahaya sedih ada Yesus dibaptis, Yesus berdoa dalam sakaratul maut, Yesus bangkit, Yesus menyatakan dan banyak lagi peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Mulai dari kabar gembira Yesus hadir sampai Yesus bangkit dan berangkat ke surga lalu turunnya Roh Kudus. Semua peristiwa rangkaian kehidupan karya penyelamatan Allah tunggal dalam kita. Dan di setiap jarak antara 10 peristiwa besar itu ada doa kembali diulang, 10 kali Salam Maria, lalu kemuliaan, dan semuanya itu terulang-ulang adalah doa kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep doa Rosario adalah berdoa kepada Allah Kudus bersama Bunda Maria. Kita akan membahas satu-satu sapaan kepada Maria di bagian awal doa Rosario. 3 bentuk salam kepada Maria. Di awal doa Rosario suci terdapat ungkapan cinta dan hormat untuk memberi salam kepada Bunda Maria. Pertama, seruan salam Putri Allah Bapa. Kedua, seruan salam Bunda Allah Putra. Ketiga, seruan salam mempelai Allah Roh Kudus. Inilah jadi Bunda Maria dalam perspektif iman Katolik. Umat Katolik yang menerima Tritunggal Maha Kudus juga menerima Bunda Maria dengan penuh hormat dan cinta. Karenanya umat Katolik tidak pernah menyembah Bunda Maria, apalagi menggantungkan penyembahan tersebut kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Justru yang terjadi adalah bersama Bunda Maria, umat Katolik menerima Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertama, Maria digelari sebagai Putra Allah Bapa. Gelar itu mengandung pengertian bahwa paternitas Allah Bapa tampak pada citra diri Maria sebagaimana ciptaan lain. Namun lebih dari ciptaan lain, Maria adalah ciptaan yang istimewa sebab ia penuh rahmat Allah seperti yang tercantum pada Lukas 1 ayat 28. Ia adalah model sempurna ciptaan Allah. Ia perempuan sempurna, Eva baru. Tak ada ciptaan manusia lain yang dinaungi secara istimewa dan cuma-cuma oleh rahmat Allah selain Maria. Dalam nama rahmat Allah, Maria tergerak untuk menjawab fiat Maria dalam Lukas 1 ayat 38 pada rencana Allah, yaitu menebus dan menyelamatkan dunia. Yang kedua, Maria juga adalah Bunda Allah Putra. Rahmat Allah memang terwujud secara sempurna dalam diri Yesus Putra Allah. Ia sungguh Allah dan sungguh manusia. Sedangkan Maria adalah ciptaan yang dinaungi rahmat Allah secara istimewa. Mariologi adalah sebuah konsekuensi dari Kristologi. Maria diberi tempat istimewa karena dipilih Allah untuk melahirkan putranya. Dari 3 pribadi ilahi yang berinkarnasi dalam sejarah adalah putra, dan misteri inkarnasi ini nyata dalam sejarah oleh daya kuasa Allah yang terwujud dalam ciptaan, nyata dalam daging manusia, yaitu lahir dari rahim perawan Maria. Maria melahirkan putra Allah yang telah menjelmakan dirinya dalam diri manusia. Oleh sebab itu, jelas bahwa penghormatan gereja kepada Maria tak dapat dilepaskan dari peran Yesus Kristus yang adalah putra Allah. Gereja meyakini per Maria kat Yesus, tetapi sebaliknya juga per Yesus kat Maria. Misteri tentang peran Maria tidak bisa dilepaskan dan hanya bisa dimengerti dalam rangka misteri Kristus sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Siapa yang mengikuti jalan Yesus, dia akan selalu menjumpai Maria, dan dari Maria lah dia belajar model pemuridan yang baik, selalu berada bersama Yesus dalam segala situasi. Peran Maria adalah pewahyuan diri Allah Putra. Oleh gereja diyakini sebagai kepenuhan dari 2 perjanjian lama, sebagaimana
dirumuskan oleh Santo Paulus di dalam Galatia 4 ayat 4. Yaitu setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kata-kata nubuat yang memperlihatkan bahwa peristiwa inkarnasi sabda mengandaikan penerimaan dan kerjasama dari pihak manusia. Kerjasama Maria merupakan sebuah kerjasama keikuan. Sikap Maria itu oleh penginjil Yohanes ditampilkan dalam dua adegan penting, yaitu keterlibatan Maria dalam pesta pernikahan di Kana dan penyerahan Maria kepada murid yang dikasihi Yesus sebelum ia wafat di salib. Yang terakhir adalah Maria adalah mempelai Allah Roh Kudus. Dalam Injil Lukas, malaikat Gabriel berkata dengan jelas kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah, dalam Lukas 1 ayat 35. Kabar malaikat itu menyatakan sebuah kesuburan misterius dalam rahim perawan Maria. Perkataan malaikat juga memberi tanda jelas bahwa daya Roh Kudus memungkinkan penjelmaan sabda menjadi daging di dalam rahim Maria. Selain itu, peranan Maria dalam menantikan Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta merupakan sesuatu yang penting pula. Tanpa kehadiran Roh Kudus, sebetulnya Maria tidak bernilai apa-apa. Jadi poin pentingnya, tanpa Roh Kudus, sebetulnya Maria tidak bernilai apa-apa. Kealpaan Roh Kudus dalam hidup Maria sama dengan mengatakan demikian, Maria itu tidak ada bedanya dengan ciptaan Allah lainnya atau manusia lainnya. Jikalau memang demikian, maka Maria sejatinya bukan lagi disebut wanita istimewa dan serba unggul di antara segala makhluk. Ini tertera dalam Lumen Gentium nomor 55. Sebaliknya, dengan adanya Roh Kudus dalam hidup Maria justru secara tepat membuat wanita sederhana dari Nazaret ini menjadi pribadi yang sangat istimewa di sepanjang sejarah hidup manusia. Dalam iman Kristiani, antara Maria dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan. Keduanya begitu menyatu dan memiliki relasi yang sangat mendalam. Kesimpulannya, yang pertama adalah kenyataan iman menunjukkan kepada kita betapa Tritunggal Maha Kudus sangat mengasihi Bunda Maria. Itulah sebabnya Allah Bapa memilih Bunda Maria untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Bunda Maria diimani sebagai mempelai Roh Kudus sebab atas kehendak Allah Bapa, Bunda Maria mengandung putranya dari kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dengan semua itu Maria mendapat kasih karunia Allah sendiri menjadi putri Allah Bapa, Bunda Putra Allah, dan mempelai Roh Kudus. Umat Katolik bersyukur boleh menemani Tritunggal Maha Kudus bersama Bunda Maria dengan suasana cinta kasih dan semangat